Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takunu imma'ah taqulun in aksana nasu aksanna wa in zalamu zalamna. Rawahu Tirmizi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, para pemuda, dan juga anak-anakku, teman-teman cilik, adik-adik kecil yang hadir juga dalam majelis Jumat di hari ini. Tak pernah bosan kita doakan semoga anak-anak kita, generasi muda ini kelak menjadi pemimpin hebat di masa depan. Ma'asyiral muslimin, kita sampai kepada zaman yang Rasulullah sudah memberikan nubuatnya, ciri-cirinya. Salah satunya Rasul mengingatkan kita, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh hoaks. Inilah masa yang kita mengalaminya, tahun-tahun penuh kedustaan, di mana Rasulullah memberikan indikatornya adalah yusaddiqu fihal kadhib, di mana orang-orang banyak yang membenarkan sang pendusta. Banyak orang-orang yang membenarkan orang-orang yang penista. Dan disebutkan juga oleh Rasulullah, wa yukadzibu fiha shadiq, dan mereka justru mendustakan orang-orang yang benar. Mereka justru menolak orang-orang soleh. Ketika berhujah dengan Al-Quran dibilang kuno. Inilah masa yang Rasulullah gambarkan, dan tahun ini disebutkan sanawat, tentu masanya panjang, jamak dari kata sanah. Maka kita harus mempersiapkan diri bahwa tahun-tahun penuh hoaks ini tidak ada hubungannya dengan pilkada atau apapun. Karena disebut jamak, karena masanya tentu akan panjang, akan banyak yang kita perlu mempersiapkannya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita di tahun-tahun ini adalah mempersiapkan anak-anak kita, generasi muda kita, khususnya para pemuda, di mana masa tantangan mereka tentu lebih berat dibandingkan di masa-masa saat ini. Masa di mana mungkin mereka akan bertemu dengan Dajjal, di mana mereka mungkin akan bertemu sosok yang justru akan menipu mereka. Itulah kenapa tugas kita, khususnya para orang tua dan pendidik, mempersiapkan generasi akhir zaman. Di mana perlu kita ketahui bahwa salah satu yang kita khawatirkan, hadis Rasulullah disampaikan oleh Imam Tirmizi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Rasul mengingatkan, la takunu imma'ah, jangan kalian jadi generasi imma'ah. Apa yang disebut imma'ah? Rasul memberi indikasinya, taqulun in asanana su ahsanna, jika orang lain baik kami ikut-ikutan baik. Ya, wa in zalamu zalamna, jika orang buruk kami ikut-ikutan buruk. Inilah salah satu kekhawatiran kita, anak-anak atau para pemuda yang dididik di dalam rumahnya, di pesantren, tetapi begitu keluar dari rumahnya atau di pesantren, mereka menjadi generasi ikut-ikutan. Maka mereka masuk dalam pusaran yang mudah sekali diprovokasi untuk bagian dari kedustaan tersebut. Inilah salah satunya kenapa materi hari ini, khutbah hari ini hanya mengingatkan bagaimana kita mempersiapkan khususnya mendidik generasi di akhir zaman. Agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Allah mengingatkan agar jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita, yang kita khawatirkan mereka akan masa depannya.
Dan inilah yang salah satunya akan diurai dalam waktu yang mungkin sangat singkat. Bagaimana sejatinya kita mempersiapkan generasi yang kokoh, di mana salah satunya ciri mendidik generasi akhir zaman adalah berani melawan arus anti mainstream. Sebab hakikatnya ketika kita kembali kepada Islam, Rasul mengingatkan, badal Islamu ghoriban, Islam awal mulanya aneh, Islam awal mulanya asing, dan wasayaudu ghoriban kama bada'a, dan akan dikembali aneh dan terasing di akhir zaman. Maka salah satu konsekuensi mendidik di akhir zaman ini adalah berani melawan arus. Dianggap aneh ketika kita memperkenalkan Al-Quran, sebagian mencibir, emangnya bisa kaya dengan Al-Quran. Ketika kita meminta anak kita untuk banyak menghafal Al-Quran, dianggap emangnya nanti ditanya masuk universitas terkenal di luar negeri hafalannya. Pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa mereka mencibir ini tidak perlu kita gubris, karena memang salah satu hakikat dari pendidikan akhir zaman adalah berani tampil beda dalam kebenaran. Inilah yang harus kita didik kepada anak kita. Bagaimana? Ada 4 poin yang mudah-mudahan bisa diurai dalam waktu singkat oleh khatib. Yang pertama adalah tak pernah lupa, dan inilah inti dari pendidikan dalam Islam, yaitu menanamkan iman. Sesuatu yang mungkin dianggap oleh sebagian orang sebagai sesuatu yang klise. Apa iman? Dan ini justru rahasianya generasi sahabat, di mana iman itu lebih dulu dibandingkan Al-Quran dalam pengertian berkaitan dengan hukum fikih. Para sahabat dididik dulu untuk urusan tauhid. Dan ini sampaikan oleh Jundub bin Junadah dalam riwayat Abu Daud. Jundub pernah mengatakan di depan para sahabat, di depan para tabi'in, rahasia kualitas generasi Rasulullah sebut generasi terbaik. Apa kata Jundub? Ta'allamnal iman qabla al-Quran. Kami lebih dulu diajarkan iman sebelum Al-Quran. Wa nata'allamul Quran fasdadna bihi imanan. Pada saat kami mulai belajar Al-Quran, makin bertambah-tambahlah iman kami. Wa antumul yaum, sementara kalian tu'allimunal Quran qoblal iman, lebih dulu belajar Al-Quran dibandingkan iman. Syekh Al-Utsaimin ketika mensyarah pernyataan ini, beliau mengatakan jangan dibenturkan dengan iman seolah-olah berbeda dengan Al-Quran. Tetapi beliau mengingatkan dimaksud iman sini adalah mengenalkan tauhid, mengenalkan Allah lebih utama dibandingkan berkaitan dengan kaifiat fikih. Dibandingkan kita mengajak anak kita bisa Al-Quran, yang utama suka terhadap Al-Quran. Dibandingkan membuat anak kita bisa sholat, lebih utama suka kepada sholat, yaitu memperkenalkan Allah. Kenapa? Karena hakikat dari tauhid membuat anak akan terjaga ahlaknya dimanapun. Inilah membedakan antara ahlak dengan pendidikan karakter, ahlak dengan budi pekerti. Kalau kita lihat budi pekerti atau karakter, kita akan melihat anak kita layaknya pramugari pesawat, senyum pada saat berada dalam pesawat melayani pelanggan. Begitu turun ketemu di terminal, mukanya muka jutek. Kenapa? Karena bagi dia senyum itu hanya saat dinas, hanya saat bekerja. Mereka menganggap ini budi pekerti, ini karakter. Tidak. Seorang muslim ditanamkan tauhid, tidak ada manusia, adanya Allah yang akan mengawasinya, itu yang membuat dia terjaga meskipun jauh dari orang tuanya. Di rumah sholat, di kos-kosannya nanti sholat. Saat berada di kampungnya menjaga diri dari zina, keluar berangkat ke luar negeri. Saat berada di Eropa, di tengah wanita-wanita cantik, dia juga menjaga diri dari zina. Apa pangkalnya? Tauhid, yaitu adalah iman. Inilah bagaimana mendidik anak di akhir zaman. Dan ini rahasia bagaimana para nabi dan juga para salafus soleh mendidik anak-anaknya dengan tauhid. Ini yang pertama. Yang kedua, mendidik anak di akhir zaman. Mau tak mau kita kuatkan ikatan batin, emotional bonding, khususnya antara orang tua dan anak, terlebih khususnya para ayah. Di dalam Al-Quran, Allah mengisahkan sebuah kisah bagaimana selamatnya Yusuf alaihissalam dari rencana untuk berbuat mesum kepada Zulaikha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu, yakni Zulaikha, hendak menggoda Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf tertarik, nafsu, terangsang juga dia digoda oleh wanita cantik. Laula ar'a burhana rabbihi, seandainya tak dapat petunjuk dari Tuhannya, terjadilah perzinahan yang tidak diharapkan tersebut. Allah memberi burhan kepada Nabi Yusuf agar dia meninggalkan tempat tersebut. Bagaimana petunjuk Allah? Ternyata Allah mengirim wajah ayahnya di dinding kamar tempat dia berbuat maksiat. Imam Mujahid mengatakan ro'a suratan Yaqub alaihissalam fil jidar. Yusuf melihat wajah ayahnya di dinding tempat kamar hampir tempat dia berbuat maksiat.
Imam Qatadah bahkan lebih merinci lagi. Bagaimana sebutkan mathalallahu Yaqub 'adan ala subu'aihi. Nampak di hadapannya wajah Yakub sedang menggigit kedua jari jemarinya. Ayah yang dirindukan, ayah yang terpisah jauh dari Yusuf. Yusuf ada di daerah Mesir, sementara Yakub ada di Palestina. Apa terjadi? Ayahnya tiba-tiba muncul, wajahnya menggigit kedua jarinya. Wa huwa yaqulu lahu, dan dia berkata kepada anaknya, ya Yusuf, atahumu bi'amali sufaha. Apakah kau hendak melakukan perbuatan orang-orang bodoh? Wa anta maktubun fil anbiya. Sementara kamu itu tercatat sebagai nabi. Saat peristiwa itu, saat nafsunya sedang menggelegak, saat dia hampir saja tergoda kepada Rayyan Zulaikha, ternyata salah satu yang menyelamatkannya, Allah menyelamatkannya lewat nasihat ayah yang dari jauh, yaitu wajahnya dan nasihatnya yang nampak di dinding. Fadzalikal burhan. Inilah petunjuk, kata Imam Qatadah. Inilah petunjuk Allah. Sosok ayah yang dekat, ayah yang begitu mempesona jiwa seorang anak. Fantaza Allah kulla syahwatin kanat fi mufasilihi. Maka diperhatikan bagaimana Allah mencabut syahwat dari setiap persendian Nabi Yusuf alaihissalam. Jangan menyepelekan antara hubungan ikatan batin antara ayah dan anak, sebab inilah yang hilang di negeri kita. Anak-anak yang mudah digoda lingkungannya, dididik rumahnya, begitu keluar dari rumahnya jadi Syiah, begitu di keluar rumah jadi ISIS. Kenapa? Karena dia lebih percaya kepada orang lain dibandingkan nasihat ayahnya. Salah satu indikator rusaknya ikatan batin antara anak dengan orang tua adalah ketika anak tidak pernah mau bercerita kepada orang tuanya. Perhatikan bagaimana ikatan batin Yusuf dan Yakub. Ketika dalam Al-Quran Yusuf ayat 4 mengatakan, Yusuf ketika mengalami mimpi yang aneh, dan mimpi adalah wilayah privat, wilayah di mana seorang anak merasa sungkan cerita sembarang orang. Perhatikan, Allah kabarkan kisahnya. Dikatakan kepada Yakub, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahanda. Dan ini menarik, Al-Quran tidak menyebut ayah dengan panggilan abi, tetapi abati. Dan ini kalau kita kaji mendalam, Dr. Rafiq Hasan Al-Hulaimi bahkan memberi definisi bahwa Al-Quran tidak pernah menyebut ayah dengan panggilan abi, tetapi abati. Apa makna abati? Makna abati makna kerinduan, ayah yang dirindukan, dibandingkan makna abi, makna menunjukkan kerinduan. Abati. Perhatikan, Yusuf menceritakan hal yang privasi. Privasinya ceritakan, ayah, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud di hadapanku. Apa penyebab anak sekarang gampang sekali anak wanita kita kos-kosannya dikunjungi sama temannya? Apa penyebab anak wanita kita diajak pacaran backstreet sehingga mau ikut saja? Apa penyebab anak kita ikut aliran Syiah diam-diam? Apa penyebab anak kita direkrut jadi pengebom dan sebagainya? Satu, karena nggak pernah cerita sama orang tuanya karena rusaknya ikatan batin. Sehingga mereka nggak pernah tahu bahwa itu ada tipu daya. Bayangkan jika mereka bercerita, ayah tadi ada pengajian mengatakan bahwa Abu Bakar dan yang lainnya terlaknat, kita akan bilang itu Syiah. Jangan pernah percaya, maka lebih percaya kalimat ayahnya. Inilah penyebab anak sekarang punya banyak rahasia. Dan ingat, ketika anak ABG pemuda punya privasi, privasi itulah akan membunuhnya. Privasi itu akan membunuhnya. Kenapa? Karena mereka butuh bimbingan. Ketika ortu tidak dekat secara ikatan batin antara ayah dan anak, maka mudah sekali anak kita di zaman yang fitnah ini, penuh fitnah ini, dirusak oleh lingkungannya. Maka perhatikan, banyak ayah yang tidak tahu kapan pertama kali anak laki-lakinya mimpi basah. Anaknya tak pernah cerita. Dia harapkan anak menjadi anak yang soleh, rajin subuh di pagi hari, tetapi anaknya tak tahu tentang bagaimana mandi junub. Karena ketika dia mimpi basah, dia hanya langsung wudhu, langsung sholat. Apa pasalnya? Karena dia sungkan cerita, karena tak punya hubungan batin dengan ayahnya. Maka rahasia kedua, pendidikan di akhir zaman mau tak mau mencegah dari lingkungan yang rusak, mau tak mau kuatkanlah kedekatan batin khusus dengan anak. Sehingga anak apa-apa akan cerita. Dan inilah cara mudah membuat kita mengantisipasi di lingkungan yang rusak. Ini yang kedua. Yang ketiga, rahasia pendidikan anak di akhir zaman yaitu mengasah akalnya. Dan inilah yang hilang di anak-anak kita. Quran menyebutkan bagaimana banyak ayat melatih supaya kita menjadi insan yang la'allakum tatafakkarun, supaya anak-anak berfikir, la'allakum ta'qilun.
Anak-anak sekarang mengalami gegar berpikir. Para pakar menyebutnya gejala thinking shock. Gejala thinking shock adalah mati daya fikirnya, tidak kritis, sehingga mudah dibuai oleh hoax. Gampang sekali informasi yang berseliweran, gampang sekali dipercaya, tergantung trennya. Kenapa? Mati daya fikir. Ciri anak mati daya fikir adalah dari kecil tidak pernah bisa memutuskan. Kalau ditanya mau makan mie ayam apa bakso, terserah. Mau ikut pesantren apa ikut sekolah negeri, terserah. Anak yang sering ngomong terserah, indikator mati daya fikirnya, karena tak berani memutuskan. Yang kedua, tidak pernah bisa mendeskripsikan. Kalau ditanya sesuatu, gimana tadi, bagus nggak? Ya gitu deh. Jawabannya cuman ya gitu deh. Ini memberi indikasi bahwa anak kita mati daya fikirnya. Kenapa? Itulah ketika tumbuh ABG, gampang mereka direkrut, gampang dibohongi, gampang mereka diprovokasi, diadu domba. Kenapa? Karena tidak pekanya orang tua untuk bertanya kepada anak. Perhatikan bagaimana Ibrahim, teladan kita, ayah terbaik dalam Al-Quran. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Bagaimana Ibrahim saat menyembelih Ismail yang jelas-jelas wajib ini, tetap bertanya kepada anaknya. Dia berkata, ini arafil manami ani azbauka fangdur madza tarona. Ayah mimpi di malam hari, diperintahkan Allah menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Kalimat yang menunjukkan penghargaan seorang ayah, meskipun wajib tetap bertanya, bagaimana pendapatmu? Anak yang dilatih dari fikirnya akan muncul jadi anak yang kritis, tumbuh jadi ABG yang tidak mudah untuk dibohongi sama teman-temannya. Dia akan bertanya, kok bisa begitu? Ketika anak mati dari fikirnya, mereka masuk pusaran zaman yang rusak. Ya, makanya Al-Quran banyak sekali menyebutkan hal ataka hadithul ghosyah, pertanyaan. Allah menyebutkan dalam surat Al-Qari'ah, pertanyaan. Ya, Allah tidak langsung mengatakan Al-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Tidak. Allah bertanya Al-Qari'ah. Mal Qari'ah? Apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah? Kamu tahu apa hari kiamat? Allah mengajarkan kita bahwa dalam metode pendidikan jangan sekedar monolog, sekali-sekali dialog. Karena kita harus melatih daya fikir para siswa. Kita harus melatih daya fikir anak-anak muda sekarang, supaya mereka di luar tidak mudah percaya kalau tidak ada sumber yang benar. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, dan ini harus dijaga, khusus bagi anak-anak kita yang masih usia balita, 3-9 tahun. 3-7 tahun khususnya, mereka punya fase yang disebut fase ego, di mana ciri fase ego cenderung mereka memikirkan diri sendiri, tidak mau berbagi. Kalau ditanya, diminta, dek berbagi, tidak mau, ini mainanku. Apa reaksi orang tua? Sebagai orang tua mensolehkan anak dengan cara yang salah. Berbagi nak, berbagi, kamu tuh pelit. Ternyata penelitian mengatakan anak yang dirampas fase egonya dari 3-7 tahun, di mana orang tua langsung memarahi dia yang pelit tersebut, maka dia akan muncul jadi anak ABG yang soleh tapi enggak enakan sama jujukan temannya. Dia tidak bisa mengatakan enggak, gua enggak temenin, bodoh, gua cari teman yang lain. Banyak muncul sekarang orang soleh masuk sistem nggak enakan. Kenapa? Karena dulu waktu ada fase egonya diomelin sama orang tuanya. Dikatakan, kamu kalau pelit bukan anak soleh. Padahal perhatikan hadis riwayat Muslim. Rasulullah mengajarkan bagaimana menyikapi anak yang saat ego. Disebutkan dari riwayat Muslim, seorang anak di samping adalah seorang asyah, orang kakek-kakek tua, orang-orang tua. Rasulullah dengan cepat mengambil minuman dan meminta izin kepada anak muda tersebut. Ata'dzanuli an u'tiya haula, bolehkah aku berikan minuman ini kepada orang dewasa di sebelahmu? Perhatikan jawaban anak ini, yang ketika Rasul minta izin ini, apa kata anak ini? Wallahi la, demi Allah tidak. Apakah Rasul langsung memarahi anak tersebut? Kemudian mengatakan, kamu gak boleh gitu, ini Nabi. Tidak. Karena Rasul tahu anak sampai umur 7 tahun fase ego. Ego penting supaya nanti kalau pas ABG dibujuk-bujuk mengatakan tidak. Sekarang banyak anak ABG diajak-ajak, dulunya soleh, diajak buruk, enggak enakan. Kenapa? Pendidik dan orang tua yang tanpa sadar merampas sifat ego. Padahal ego adalah modal. Modal untuk membuat anak kita kokoh di akhir zaman. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Uraian ini singkat karena waktu yang terbatas. Namun jangan menyepelekan bahwa kita harus mempersiapkan generasi yang tangguh di masa depan. Karena bukan masa kita saja yang kita khawatirkan. Karena dampaknya kita sedang berada akhir zaman yang kerusakannya mungkin, atau tipu dayanya mungkin lebih dahsyat lagi. Jangan menyepelekan
bahwa anak-anak kita kelak harus hidup sendirian, tidak tergantung orang tuanya. Dan ini adalah tugas kita. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari tipu daya, khususnya fitnah Dajjal. Khususnya kita berharap anak-anak kita menjadi anak yang tangguh dalam menghadapi segala tantangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Warda Allah man sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ni sahabati ajmain wa ni tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Al-maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan wa minas sholihin innaka sami'ud du'a. Allahumma barik lana wa barik li ahlina wajma'na fil jannah warzuqna hayatan thayyibatan wa sa'adatan. Rabbana fil lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrallahi akbar. Aqimissalah.